Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Milani Putri dengan NIM 202401000045. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan satu materi landasan pendidikan tentang landasan historis pendidikan. Apa sih pengertian dari landasan historis pendidikan? Landasan adalah suatu dasar, tumpuan, atau pijakan, sedangkan historis atau sejarah adalah keadaan masa lampau yang didasari oleh konsep-konsep tertentu yang di dalamnya penuh dengan informasi-informasi yang mendukung kejadian, teori, praktik, dan lain-lain. Jadi, yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Adapun sejarah pendidikan di Indonesia, ada 3 sekolah atau organisasi yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Yang pertama itu ada sekolah INS atau Indonesian Netherlands School yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Sumatera Barat pada tahun 1926. Dan yang kedua adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Yang ketiga ada organisasi Islam atau pendidikan agama Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Adapun tujuan didirikannya INS adalah 1. Untuk mendidik anak-anak ke arah hidup yang merdeka melalui pendidikan hidup mandiri. Yang kedua, menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri. Yang ketiga, membiayai diri sendiri dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri. Yang keempat, mengembangkan anak secara harmonis yang mencakup aspek perasaan, kecerdasan, dan keterampilan. Yang kelima, untuk membangun sikap sosial agar anak dapat bermasyarakat dengan baik. Yang keenam, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan masing-masing bakat anak. Dan yang terakhir, itu membiasakan bekerja menurut kebutuhan lingkungan. Dan dasar-dasar Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang diberi nama Pancadharma yaitu sebagai berikut. 1. Dasar kemanusiaan, yaitu berupaya untuk menghargai dan menghayati sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Yang kedua yaitu dasar kebangsaan, ialah bersatu dalam suka dan duka. Dan yang ketiga, asas kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional harus dilestarikan dan dikembangkan. Yang keempat, ada dasar kodrat alam. Manusia adalah bagian dari alam, maka manusia harus dibina dan dikembangkan sesuai dengan kodrat alam. Dan yang terakhir yaitu adalah dasar kemerdekaan atau kebebasan. Setiap anak selalu diberi kesempatan bebas mengembangkan diri sendiri. Asas-asas pendidikan Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Ada 5 butir yang menjadi dasar pendidikan Islam. Pertama, perubahan cara berpikir. Yang kedua, kemasyarakatan. Yang ketiga, aktivitas. Dan yang keempat, kreativitas. Yang terakhir, optimisme. Lalu ada sejarah pendidikan dunia. Sejarah pendidikan dunia itu cukup luas dan panjang. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dua zaman yang menjadi dasar sejarah pendidikan dunia. Yang pertama itu adalah zaman realisme. Zaman realisme ini didirikan pada abad ke-17 oleh Francis Bacon. Ia berpendapat bahwa dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan, pandangan harus diarahkan kepada realita alam ini serta hal-hal praktis yang ada di dalamnya. Alam lingkungan adalah sumber pengetahuan yang bisa didapatkan lewat alat-alat indera, menggunakan metode berpikir
induktif, yaitu mulai dari menemukan fakta-fakta khusus, kemudian dianalisis sehingga menimbulkan simpulan. Bila memungkinkan, dapat mengembangkan pengetahuan dengan eksperimen-eksperimen. Lalu ada tiga proses belajar menurut John Locke. Yang pertama, mengamati hal-hal yang ada di luar diri manusia. Yang kedua, mengingat apa yang telah diamati dan dihafalkan. Yang ketiga, berpikir, yaitu mengolah bahan-bahan yang telah diperoleh tadi, ditimbang-timbang untuk diri sendiri. Adapun implikasi sejarah terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik, yang kedua mengembangkan kepribadian yang harmonis, dan yang ketiga membangun anak untuk bisa menghargai dan bersedia untuk bekerja keras. Proses pendidikan. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat perkembangan anak. Yang kedua, belajar dengan alat-alat peraga, dan yang ketiga melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa. Adapun inovasi dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pendekatan pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk belajar melalui proyek yang menuntut pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis game based learning. Metode pembelajaran ini menggunakan elemen permainan seperti tantangan, skor, dan reward untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman konsep-konsep tertentu. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berbasis teknologi atau teknologi enhanced learning. Inovasi ini memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran atau aplikasi atau platform daring untuk menyajikan materi pelajaran dengan cara yang menarik dan interaktif. Teknologi dapat membantu mengakomodasikan gaya belajar yang beragam di luar ruang kelas. Dan yang terakhir ada pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Metode ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah, berbagai ide, dan belajar dari satu sama lain. Kesimpulannya yaitu landasan historis pendidikan adalah pemahaman tentang pendidikan pada masa ke masa, termasuk perubahan dalam kebijakan dan teori dalam pendidikan. Dengan memahami sejarah pendidikan akan membantu kita untuk melihat bagaimana pendidikan berevolusi dan mengetahui tantangan-tantangan apa yang dihadapi sebagai acuan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.